Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem pernapasan hewan dan manusia. Tema 2, subtema 1. Tujuan kita mempelajari materi tersebut itu apa sih? Ya, tujuan yang pertama, murid diharapkan dapat memahami organ pernapasan hewan. Tujuan yang kedua, murid diharapkan dapat menyebutkan organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Tujuan yang ketiga yaitu murid diharapkan dapat menjelaskan proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Sistem pernapasan pada hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hewan yang sangat beragam dan mempunyai sistem pernapasan yang beragam pula. Ada hewan yang mempunyai sistem pernapasan mirip sekali dengan manusia, contohnya yaitu hewan mamalia. Namun, ada beberapa hewan yang memiliki alat pernapasan yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu jenis pernapasan pada hewan. Jenis hewan yang pertama kali akan kita bahas yaitu hewan mamalia. Hewan mamalia ada yang hidup di darat maupun di air. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan menutup lubang hidung ketika menyelam, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam alat pernapasannya. Contoh hewan mamalia ada dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Untuk mamalia darat, diantaranya yaitu kucing, anjing, sapi, kambing, kuda, kerbau, jerapah, gajah, kancil, kuskus, dan sebagainya. Sedangkan mamalia air diantaranya yaitu ada kuda nil, ikan lumba-lumba, ikan paus, beruang kutub, berang-berang laut, singa laut, anjing laut, pesut, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada lumba-lumba. Itu merupakan hewan mamalia air. Ada juga sapi, hewan mamalia darat, dan ada juga kerbau, hewan mamalia darat. Jenis yang kedua yaitu reptilia. Reptilia itu apa sih? Ya, reptilia merupakan hewan melata yang pada umumnya bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil tersusun atas gelembung-gelembung berisi kapiler darah. Pengambilan oksigen dan karbon dioksida serta uap air terjadi di kapiler. Terdapat beberapa modifikasi atau perubahan alat pernapasan reptil, contohnya pada penyu. Penyu memiliki sejenis insang di ekornya karena menyesuaikan tempat tinggalnya, yaitu di dalam air. Nah, berikut ini adalah contoh hewan reptilia, diantaranya yaitu ular dan buaya. Contoh yang lain ada ular, buaya, penyu, kadal, kura-kura, komodo, dan lain-lain. Jenis hewan yang ketiga yaitu ada amfibi. Hewan amfibi pada umumnya bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Amfibi bernapas menggunakan insang pada saat masih muda, seperti pada katak muda. Namun saat dewasa, hewan amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Contoh hewan amfibi diantaranya yaitu ada kodok, katak sawah, katak pohon, salamander, dan lain-lain. Nah, berikut ini gambar salamander dan juga katak sawah. Selanjutnya, burung. Burung bernapas dengan alat pernapasan khusus berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu burung mengambil oksigen saat terbang. Ketika sayap digepakkan ke atas, udara akan masuk ke pundi-pundi dan menuju ke paru-paru. Pundi-pundi udara memiliki dinding yang tipis dengan sedikit pembuluh darah, sehingga udara tidak berperan langsung dengan pertukaran gas, tetapi berfungsi sebagai jendela paru-paru. Pada umumnya, burung mempunyai 9 pundi-pundi udara, yaitu satu di antaranya pada tulang selangka.
2 buah di pangkal leher, 2 buah di bagian atas dada, 2 buah di bagian bawah dada, dan 2 buah di bagian perut. Nah, berikut ini gambar pundi-pundi udara pada burungnya. Kita akan membahas tentang alat pernapasan pada ikan. Pada umumnya, semua jenis ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih, berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Bagaimana cara ikan bernapas? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Nah, berikut ini adalah gambar insang pada ikan. Selanjutnya, kita akan membahas alat pernapasan pada serangga. Belalang dan jangkrik contohnya. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea yaitu saluran udara yang bercabang-cabang di dalam tubuh. Trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang disebut spirakel. Umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup pada saat serangga beristirahat. Contoh hewan serangga diantaranya yaitu belalang, jangkrik, kupu-kupu, nyamuk, kumbang, lalat, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas alat pernapasan pada cacing. Cacing bernapas dengan kutikula. Kutikula adalah selaput bening tipis yang menutupi tubuh cacing. Selaput ini selalu lembab dan basah. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Bernapas adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan semua makhluk hidup sepanjang usianya. Berapa lama kamu dapat menahan napas? Hanya beberapa menit, bukan? Mengapa demikian? Nah, dengan bernapas, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan agar proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Oksigen berperan mengubah sumber energi menjadi energi, sehingga tanpa oksigen proses metabolisme tidak akan terjadi. Oleh karena itulah, jika tidak dapat bernapas selama beberapa menit saja, manusia bisa meninggal dunia. Di kelas 4, tentu kalian sudah pernah belajar tentang proses pernapasan, bukan? Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah semua organ yang berperan dalam proses pernapasan atau respirasi. Nah, berikut ini adalah alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan manusia pada gambar di samping terlihat ada beberapa organ, diantaranya yaitu ada hidung, rongga mulut, faring atau tekak, pangkal tenggorokan atau laring, kemudian batang tenggorokan atau trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Kita bahas satu persatu ya. Organ pernapasan yang pertama akan kita bahas yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui oleh udara luar. Hidung juga merupakan lubang tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Fungsi bulu hidung dan lapisan lendir di dalam rongga hidung yaitu untuk menyaring debu dan mikroorganisme dari udara yang masuk. Jika bernapas melalui hidung, maka ada beberapa keuntungan yang kita peroleh, yaitu yang pertama, udara yang masuk menjadi bersih karena terlebih dahulu akan disaring oleh bulu-bulu hidung dan selaput lendir. Keuntungan yang kedua yaitu udara yang masuk mengalami penyesuaian suhu sesuai dengan panas tubuh kita.
Dan keuntungan yang ketiga yaitu udara yang masuk mengalami penyesuaian kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Organ yang kedua yaitu rongga mulut. Jalur udara yang dimulai dari mulut jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung. Jadi kita bisa menghirup udara lewat mulut. Akan tetapi udara yang masuk lewat mulut tidak sempat melalui tahap penyesuaian suhu serta kelembapan sebelum menuju paru-paru. Berbeda dari rongga hidung, rongga mulut tidak memiliki rambut-rambut halus maupun lapisan lengket untuk menyaring udara. Jadi, kita sebaiknya ketika bernapas menggunakan hidung. Akan tetapi, untuk keadaan tertentu atau darurat, kita boleh menggunakan mulut seperti itu. Yang ketiga adalah faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Faring dimulai dari akhir lubang hidung hingga daerah awal laring atau pangkal tenggorokan. Fungsi faring dalam proses pernafasan hanya sebagai tempat lewatnya udara menuju ke laring. Organ laring. Laring merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara. Pita suara terletak di dinding laring bagian dalam. Fungsi laring adalah mengatur tingkat ketegangan dari pita suara yang selanjutnya mengatur suara. Laring juga menerima udara dari faring dan diteruskan ke dalam trakea dan mencegah makanan dan air masuk ke dalam trakea. Organ pernafasan selanjutnya yaitu trakea. Alat pernapasan selanjutnya yaitu trakea. Batang tenggorokan atau trakea terletak di depan kerongkongan atau saluran makanan. Batang tenggorokan tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Dinding sebelah dalam tenggorokan mempunyai selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Selaput lendir dan rambut getar berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan udara kotor atau debu agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Akibat pengeluaran secara paksa tersebut, kita akan batuk atau bersin. Nah, jadi ketika kita bersin atau batuk, berarti selaput lendir dan rambut getar yang ada pada trakea itu berusaha mengeluarkan udara kotor sebelum masuk ke paru-paru. Nah, fungsi trakea yaitu mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Alat pernapasan yang keenam yaitu bronkus. Cabang batang tenggorokan atau bronkus tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus bercabang jadi dua, yaitu ke kanan menuju paru-paru kanan dan ke kiri menuju paru-paru kiri. Fungsi bronkus adalah menyediakan tempat laluan jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan untuk mengeluarkan udara. Alat pernapasan yang ketujuh yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri hanya bercabang 2. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut dengan alveolus. Organ yang ke-8 yaitu paru-paru. Paru-paru bisa disebut dengan pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma atau biasa disebut sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru manusia ada sepasang, yaitu berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada bagian kiri terdiri atas 2 gelambir atau 2 lobus, sedangkan pada bagian kanan terdiri atas 3 gelambir atau 3 lobus.
Paru-paru terbungkus oleh suatu selaput paru-paru atau yang disebut dengan pleura. Pleura ada dua lapisan dan di antara keduanya terisi oleh suatu cairan. Cairan tersebut berguna untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengembis. Di dalam paru-paru terdapat organ penting yang memungkinkan terjadinya pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida yang biasa disebut dengan alveolus. Alveolus, apa sih alveolus itu? Nah, alveolus merupakan kantong udara kecil yang berongga dan merupakan alat kerja pernapasan. Pada alveolus terjadi pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen atau O2 terjadi dari udara bebas masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam sel-sel darah. Sedangkan pertukaran CO2 atau karbon dioksida terjadi dari sel-sel tubuh kita keluar kemudian menuju ke udara bebas. Ada sekitar 300 juta alveolus pada paru-paru. Alat pernapasan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu diafragma. Apa sih diafragma itu? Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas, serta merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Fungsi utama dari diafragma adalah mendorong sebanyak mungkin udara ke dalam paru-paru. Selain diafragma, ada juga otot lain yang membantu proses kita saat bernapas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pernapasan. Bagaimana sih proses pernapasan pada tubuh kita itu? Nah, proses pernapasan merupakan masuk dan keluarnya udara pernapasan dari paru-paru dan merupakan hasil kerja otot-otot dada dan otot diafragma. Berdasarkan otot yang mengatur keluar masuknya udara, proses pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama akan kita bahas yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada ada dua fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi terjadi ketika kita mengambil nafas, sedangkan fase ekspirasi terjadi ketika kita mengeluarkan nafas. Fase inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi atau kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas pernapasan perut. Jadi, pernapasan perut juga ada dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, yaitu berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk, sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu keluar. Nah, sekian pembelajaran kita tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Semoga bermanfaat anak-anak. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.